Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas tentang buku yang di video sebelumnya aku sempat bahas, itu The Happiness Project. The Happiness Project itu karya Gretchen Rubin. Dia orang New York, dan aku juga dapat rekomendasi ini sebenarnya dari influencer dari Instagram, dan aku langsung beli karena dari judulnya itu begitu menarik ya. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai summary yang atau intisari atau highlight yang aku dapat dari buku ini. Jadi aku sarankan untuk tonton video ini sampai akhir ya. Oke. Pertama itu contemporary research itu memperlihatkan bahwa orang yang happy akan lebih produktif dan lebih membantu orang lain dan lebih disukai, juga lebih kreatif, lebih ulet, lebih menarik, dan lebih friendly, lebih menarik dibanding orang lain, dan lebih ramah dan lebih sehat dibanding orang lain. Nah, si penulis ini tuh jadi kayak dia membuat resolusi untuk tahun baru, dimana si resolusi itu tuh ada di setiap bulan tuh dia ada 4 resolusi, 2 atau 3 sampai 4 resolusi, dimana dia tuh harus melakukan beberapa hal yang membuat dia menjadi lebih happy gitu, intinya gitu. Dan berdasarkan penulisnya ini, dia membuat 12 aturan ini tuh dibuat untuk membantu dia menavigate lagi dikala dia struggling untuk mempertahankan resolusinya itu gitu. Di antaranya itu Be Gretchen atau Be You, lalu ada Let It Go, ada Act the Way I Want to Feel atau berperilaku sesuai dengan perasaan kamu sendiri. Yang keempatnya itu Do It Now, atau bisa kita sebut sebagai 1 minute rule. Yang kelima itu Be Polite and Be Fair, yang artinya coba untuk ramah dan adil. Yang keenam itu Enjoy the Process. Yang ketujuh itu Spend Out atau menghabiskan uang, tapi dalam catatan yang tertentu ya, dalam catatan tanda kutip gitu. Yang kedelapan itu Identify the Problem atau mengidentifikasi masalahnya itu apa. Yang kesembilan itu Lighten Up atau Cheer Up baby, apa ya, cheer up kayak semangat gitu. Yang 10 itu Do what ought to be done atau lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Yang ke-11 itu No calculation atau nggak perhitungan. Yang ke-12 itu There is only love, yang artinya cuman ada kasih sayang. Nah, itu highlight yang membuat dia jadi stick to the goals, bukan to the goals sih, sticks to her resolution. Nah, di bulan Januari chapternya apa ya, daftar isinya tuh jadi ada 12 bulan aja gitu, dari Januari sampai bulan Desember. Nah, aku mau nge-summary dari 12 bulan itu ya. Dari bulan Januari, jadi dia bilang untuk menjadi orangnya happy, kita harus sering bersosialisasi dan sering melakukan aktivitas. Nah, untuk melakukan aktivitas dan bersosialisasi, kita butuh energi yang banyak. Nah, makanya dia bilang olahraga itu begitu penting. Kenapa olahraga itu penting? Karena kamu olahraga aja tuh sebenarnya ngebuat kamu tuh happy. Kenapa? Karena studi mengatakan bahwa kalau kamu merasa feeling energetic, kamu juga akan dapat kepercayaan diri yang tinggi. Dan disitu juga dia bilang kalau tidur awal
itu akan lebih bagus dan berimpact lebih banyak di esok harinya gitu. Rasanya akan lebih produktif kalau misalkan kita tidur lebih awal. Biasanya maksudnya lebih awal ini tuh bukan jam 8 atau jam 9, tapi lebih ke apa ya, mungkin kalau untuk orang dewasa itu jam 10 sampai 12 I think ya. Aku juga sempat konsul sama dokter mengenai hal ini, dan dokter aku pun bilang kalau sebenarnya tidur yang paling efektif itu sebenarnya pokoknya 8 jam, tapi jangan mulai tidurnya tuh lebih dari jam 1 atau jam 2 gitu. Kenapa? Karena dari jam 1 sampai jam 2 itu waktu dimana seluruh tubuh kita tuh nge-refresh semua metabolisme di dalam tubuh kita tuh waktunya di waktu itu gitu loh, di waktu jam 1, dari pukul 1 sampai 2. Terus habis itu faktanya kalau misalkan kamu stepping out from your home gitu, itu udah bisa nge-clarify thinking kamu dan nge-boost energi kamu gitu. Gak perlu dengan exercise. Jadi kayak tanaman sih sebenarnya. Dengan kita keluar dari rumah dan ngedapetin vitamin D atau kena cahaya sinar matahari beberapa menit aja, sebenarnya itu nge-boost serotonin dan dopamin kita dan chemical brain yang ada, dan chemical works yang ada di otak kita gitu. Dan itu tuh otomatis ngebuat mood kamu jadi lebih bagus juga. Terus habis itu pentingnya decluttering. Decluttering itu artinya apa? Jadi cluttering itu kamu memulai memilah-milah barang-barang mana yang udah nggak kamu pakai lagi gitu. Misalnya baju yang ada di wardrobe kamu atau yang ada di lemari kamu, itu kamu pilah-pilah mana yang paling sering kamu pakai, mana yang occasionally kamu pakai, mana juga yang gak pernah kamu sentuh sama sekali, atau bahkan cuma dipakai 1 kali aja selama kamu beli baju itu gitu. Nah, dengan membuat space di wardrobe kamu, itu tuh kayak ngosongin benda-benda yang udah gak kepake tuh somehow jadi kayak apa ya, ada sense of relief gitu, atau kayak ada perasaan kesenangan sendiri setelah memilah-milah barang yang udah gak berguna buat kamu. Dan kalau misalkan masih bagus, bisa kamu kasih lagi ke orang lain yang lebih membutuhkan, ya nggak sih? Dan jatuhnya jadi kayak win-win solution untuk kedua belah pihak. Dan itu pun aku udah mencoba menerapkan itu dari aku kecil. Jadi sebelum bulan Ramadan biasanya kita decluttering dulu lemari, dan sebelum bulan Ramadan juga atau di bulan Ramadannya aku kasihin baju-baju aku atau buku-buku aku yang udah aku baca dan aku pakai gitu ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Sampai ke tas-tas atau kerudung pun aku, ya kalau misalkan aku udah ngepakai ya mending dikasihin ke orang lain, apalagi kalau misalkan kondisinya masih sangat-sangat bagus gitu. Hanya karena seringkali kan kita beli baju tuh hanya karena terlihat begitu bagus tapi menarik gitu ya at the first glance, tapi pas setelah dipakai taunya nggak nyambung gitu, atau taunya ini nggak cocok deh sama kita gitu. Jadi ujung-ujungnya kan malah jadi ya ada di antara tumpukan-tumpukan barang yang tidak terpakai gitu. Dan itu sangat ya sayang aja gitu kalau misalnya kayak gitu. Gretchen juga bilang kalau untuk membuat mood kamu lebih energetik, kamu harus mencoba berpura-pura jadi lebih energetik. Ada kan pepatah, bukan pepatah sih, kayak quotes yang bilang kalau fake it till you make it, tapi ini diganti fake it till you feel it, yang artinya kamu harus berpura-pura menjadi energetik sampai kamu merasa memang menjadi energetik gitu, karena kamu telah melakukan hal-hal yang nge-boost mood kamu gitu. Terus di bulan Februari Gretchen bilang quit nagging, atau berhenti komplain gitu, berhenti komplain tentang semua hal yang sebenarnya nggak harus di omongin, tapi kamu selalu ngasih komentar negatif tentang hal-hal yang nggak harus di-mention gitu sebenarnya. Dan di situ juga dia bilang kita nggak bisa ngerubah orang lain, yang kita bisa itu ngerubah diri kita sendiri.
salah satunya itu membuat mood kita atau membuat perspektif kita menjadi lebih baik. Yang awalnya kita melihat perspektif satu hal itu begitu buruk atau ngebuat mood kita jadi jelek gitu, tapi dia menyuruh kita untuk membuat perspektif kita menjadi kayak mencari hal positif di dalam hal yang negatif itu gitu. Agak belibet tapi semoga kalian ngerti ya. Terus di situ dia juga bilang don't expect praise or appreciation, dimana artinya kita nggak bisa expect pujian atau apresiasi dari orang lain, karena kamu tuh pengen happy untuk diri kamu sendiri, bukan atau kamu berperilaku sesuatu hal atau apapun itu sebenarnya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kamu sendiri. Dan di sini dia juga bilang kalau di dalam kegiatan sehari-hari kita, Gretchen bilang kalau hal yang menyenangkan atau pleasant experience itu harus banyak dikenang atau harus sering dirasakan daripada negative experience. Kenapa? Karena orang itu punya negative bias, di mana hal-hal yang jelek tuh lebih cepat diingat dan stick in your mind for a long time. Hal-hal jelek tuh pasti diingat sama kamu tuh sampai kapanpun gitu loh, tapi kamu bakalan lupa sama hal-hal yang ngebuat kamu tuh begitu happy. Dan kita sering kali lupa akan hal itu karena kita begitu ingetnya sama hal-hal yang buruknya aja gitu, ngerti nggak? Jadi lebih baik banyakin pleasant experience atau good experience daripada bad experience gitu. Karena untuk ngehapus satu bad experience itu katanya dibutuhin 5 good experience untuk ngehapus satu bad experience itu. Karena nggak, jadinya otak kita tuh begitu gampang banget untuk mengingat hal-hal yang jelek gitu. Kenapa? Karena tersimpannya di amigdala kamu. Dan buku ini menurut aku bagus juga untuk yang baru nikah atau yang baru punya anak, karena di sini Gretchen juga nyeritain kalau dia tuh udah nikah dan sebelumnya dia kerja sebagai pengacara di law firm. Terus habis itu dia juga punya anak, punya 2 orang anak perempuan, dan di situ dia kayak ngasih banyak tips tentang pernikahan gitu. Dan salah satunya dia bilang gini, kebahagiaan itu memberikan influence ke dalam pernikahan karena 30% dari mood yang pasangan kita punya itu akan ada efeknya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita selalu bersinggungan satu sama lain, walaupun ketemunya mungkin malam hari aja atau pagi hari dan malam hari aja gitu. Selebihnya kan nggak tahu ya dia ngapain gitu. Tapi side effect-nya pas malamnya ketemu lagi itu bisa sampai 30% ngerubah kebahagiaan orang yang bareng sama kamu tuh. Kalau misalkan moodnya begitu jelek itu dia bisa sampai ngebuat 30% perubahan ke hidup kamu dan membuat kamu 30% lebih happy atau tidak happy, ngerti? Jadinya kayak aku waktu pas tahu ini sih agak tercengang sih, to be honest, karena aku tidak menyangka akan setinggi itu gitu loh persentasenya. Aku pikir ya
kamu aku tuh ya masih relevan gitu, tapi ternyata iya juga gitu, karena ya yang namanya dewasa itu butuh belajar mengenai emotional intelligence nggak sih? Ya kalau misalkan kita tidak tahu cara meregulasi emosi dan mengatur mood untuk diri sendiri, mau gimana ngebahagiain orang lain? Yang nyambung ke hal berikutnya, Gretchen bilang, to be happy, I need to think about feeling good, feeling bad, and feeling right. Dimana dia bilang seperti itu karena untuk happy tuh kita harus tahu apa yang kita suka itu apa yang membuat kamu feeling good, apa yang membuat kamu feeling bad, apa juga yang membuat kamu feeling right atau adil atau okay gitu loh. Terus ada quotes yang bilang, happiness is neither virtue nor pleasure, nor this thing nor that, but simply growth. We are happy when we are growing. Headline-nya itu sebenarnya di we are happy when we are growing. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita ada improvement di dalam diri kita dan apapun itu kemajuannya, kita pasti ngerasa bangga dengan diri kita sendiri nggak sih? Dan simply dengan bangga dengan diri sendiri dan happy dengan diri sendiri itu ya udah form of being more happier, iya gak sih? Dan di bulan Maret, Gretchen bilang be you, menjadi diri kamu sendiri. Katanya, do things what you want to do because no matter how enticing they might be for them, they weren't right for you. Maksudnya, lakuin hal yang kamu mau. Jangan ngeliat orang lain. Mau segimana begitu menariknya hal itu di mata orang lain, kalau misalkan itu bukan buat kamu atau kamu nggak suka dengan hal itu, ya jangan dilakuin. Coba jujur sama diri sendiri, kamu suka dengan ngelakuin hal apa? Dia juga bilang enjoy now. Kalau kamu nggak enjoy di masa sekarang, kamu nggak harus mencari-cari atau mengharapkan kebahagiaan yang nggak tahu bakalan datang atau enggak di masa depan. Jadi daripada nungguin hal yang belum tentu datang, mending nikmati aja yang sekarang. Dan bagian kesenangan itu nggak akan datang nanti atau ntar gitu loh. Kesenangan itu bakalan datang kalau kamu nggak buat hal itu. Dan bulan April dia juga bilang kalau we have to acknowledge the reality of people's feeling, yang artinya kita harus mengakui perasaan orang lain di real life gitu. Expert bilang kalau misalkan kita tidak mengakui perasaan yang buruk itu, perasaan itu malah menjadi semakin memburuk. Tapi kalau misalkan kebalikannya, kalau misalkan kita mengakui bahwa ada hal yang buruk terjadi, malah nanti kita mencari solusi untuk membuat feeling itu menjadi lebih baik gitu. Terus Gretchen juga bilang kalau recalling good memories, kayak ngeliat foto-foto yang ada di album kamu, itu nge-accelerate happiness kamu, kebahagiaan kamu. Ya kalau misalkan kita nginget-nginget masa lalu dan fotonya aja tuh ketawa-ketawa gitu ya, itu tuh somehow ngebuat mood kita tuh jadi lebih bagus. Dan selama aku ngeliat video atau foto-foto yang aku punya, aku jadi kayak apa ya, happy lagi. Aku seakan-akan ada di waktu itu lagi gitu loh, kayak di replay gitu loh di otak kita tuh gitu. Kita harus sering reminiscing memori yang bagus daripada yang jelek. Kalau misalkan HP kamu iPhone, bisa aja kan kamu bisa bikin folder yang ada favorit, itu difavoritin foto-fotonya, terus habis itu kamu bisa lihat kapanpun juga foto-foto yang ngebuat mood kamu tuh jadi lebih uplifting kayak, dan lebih enjoy gitu loh, dan lebih kayak apa ya, excited gitu loh, atau lebih happy, I guess. Ya, kalian familiar nggak tentang 5 stage of grief yang
inilah 5 stage-nya, ada denial, anger, bargaining, depression, terus habis itu acceptance. Nah ternyata ya Gretchen juga kayak ngebuat versi dari hal itu, tapi dia bilang happiness has 4 stages. To make the most happiness from the experience, we must anticipate it, savor it as it unfolds, express happiness, and recall a happy memory. Maksudnya gini, contohnya kalau misalkan kamu mau liburan, kamu mikir dulu kan kamu mau kemana aja nih, padahal kamu belum punya uangnya. Lama kelamaan kamu tuh selalu ingin, ya awalnya itu berawal dari bucket list, terus habis itu lama kelamaan kamu nabung, terus habis itu sambil nyari tahu juga itinerary mana aja yang bakalan kamu lakuin. Habis itu kamu mulai planning, booking tiket pesawat, terus habis itu di mana kamu nginap, tour guide-nya siapa aja yang mau liburan bareng kamu. Selama checkboxnya ke checklist, itu tuh pasti ada sense of bangga dan kayak excited gitu loh. Semakin dekat semakin excited gitu loh. Dan itu tuh puncak-puncaknya tuh setelah kamu flight, ya nggak sih? Jadi kayak excitementnya tuh kayak akhirnya aku liburan ke tempat yang paling aku mau, misalkan Jepang gitu atau Thailand, dimanapun itu. Tapi yang jelas kamu bakalan happy banget kalau misalkan itu ke checklist dan itu terlaksanakan dengan jerih payah kamu sendiri gitu. Stage-nya happiness tuh kayak gitu, dengan ngebayangin diri kita ada di tempat yang kita mau aja tuh, itu udah kayak berandai-andai aja tuh udah bikin kita happy. Apalagi kalau misalkan kita beneran ada di tempat itu gitu. Terus ada juga kan yang bilang kalau misalkan kita tuh butuh manifestasi dulu atau ngawang aja dulu gitu. Terus selanjutnya di bulan Mei itu chapter dimana ngebahas tentang find more fun, atau kita harus mencari lebih banyak kesenangan gitu. Apa yang kamu suka lakuin waktu kamu umur 10 tahun itu bisa jadi sesuatu hal yang kamu enjoy sekarang. Contohnya aku dari kecil aku suka explore area baru, aku suka main Lego juga. Terus habis itu aku juga suka baca buku, dan baca bukunya buku ini ya, buku bobo buku kartun. Kalau misalkan sering explore kemanapun, ya jalan kaki segala macam, itu mah anak kecil juga semuanya pasti kayak gitu kan. Nah tapi ada hal yang sering aku lakuin sampai sekarang, itu baca manhwa. Berawal dari buku bobo, sekarang aku hampir baca manhwa setiap hari. Terus Gretchen juga bilang kalau kita tuh harus lebih explore. Explore-nya tuh nggak harus sesuatu hal yang begitu gede atau sulit untuk dilakukan untuk pertama kali gitu. Sesimpel kayak sekarang aku pakai baju warna pink. Itu bukan aku banget sebenarnya ini tuh, tapi karena aku hanya ingin mencoba hal yang baru, ya aku lakuin sekarang juga. Ya hanya for the sense of explore more gitu, aku mencoba untuk memakai baju pink, dan ternyata ini cocok untuk kulit aku. Jadi ya untuk kedepannya mungkin aku akan beli baju pink lebih banyak lagi, mungkin pink salmon kayak gini. Terus habis itu di bulan Juni ini ngebahas tentang friendship. Jadi mulai dari saintis yang sekarang sampai filosofer zaman dulu itu setuju kalau kita punya bonding yang kuat dengan orang lain, itu kita pasti punya hal yang ngebuat kita jadi lebih happy dibanding orang lain. Dan untuk membuat bonding itu jadi semakin kuat, kita bisa mencoba dengan cara mengingat ulang tahun orang lain. Simpen aja ulang tahun teman-teman kamu tuh di Google Calendar, jadinya setiap tahun tuh itu ke-repeat gitu loh, setiap saat gitu. Dengan begitu at least setiap setahun sekali kamu ada waktu untuk catching up sama teman-teman kamu itu yang lagi ulang tahun di waktu yang sama gitu loh. Terus
Poin yang kedua itu be generous, atau ya baik hati, harus baik hati, karena happiness itu biasanya di boosting karena kita providing support ke orang lain, bukan karena sebaliknya ngedapetin support dari orang lain gitu. Kita yang mensupport orang lain dan kita membuat kebaikan ke orang lain, ada kenyamanan dan rasa kesenangan tersendiri sih kalau misalkan kita bisa menjadi orang yang lebih berguna untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, ya enggak? Terus dia juga bilang, one of the best way to make yourself happy is to make other people happy. One of the best ways to make other people happy is to be happy yourself. Jadi, artinya salah satu hal yang paling bagus untuk membuat kamu happy itu membuat orang lain happy, dan salah satu hal yang paling bagus untuk membuat orang lain happy itu adalah membuat happy diri kamu sendiri. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan kamu ingin membantu orang lain, kamu harus membuat happy diri kamu sendiri gitu. Dan untuk membuat kamu lebih happy itu ngebantu orang lain gitu. Coba ya. Terus habis itu poin ketiganya dia juga bilang cut people slack, yang artinya kita tuh nggak boleh ngejudge orang, apalagi kalau misalkan kita baru ketemu sama orang itu 1 atau 2 kali aja mereka berperilaku seperti itu, bukan karena kepribadian mereka itu seperti itu, tapi karena salah satu keadaan yang ada pada saat itu membuat mereka berperilaku seperti itu gitu. Ya mungkin orang itu tuh lagi dapat bad day-nya gitu, jadi wajar aja lah gitu ya, let go aja lah for this once, lagian nggak akan ketemu lagi gitu loh, ya nggak? Dengan berbuat baik sekecil itu pun itu ngerubah semua perspektif kamu gitu tentang orang itu gitu. Terus habis itu Gretchen juga punya resolusi dimana bulan Juni itu dia harus kenalan sama 3 orang baru dan ngebuat 3 orang teman baru. Jadi di situ dia mikir gimana caranya membuat penampilan kita tuh begitu menarik dan approachable gitu di mata orang lain. Dan di sini aku udah list-listnya, diantaranya itu pertama smile more often. Ya udah jelas kita harus banyak senyum di mata orang lain. Terus habis itu yang kedua, actively invite others to join conversation. Kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang lain gitu, terutama sama teman kita, terus ada orang yang ingin masuk ke dalam conversation kita gitu, ya ajak aja, sesimpel kayak menurut kamu gimana, nanya kayak gitu. Habis itu yang ketiganya, create a positive mood, mulai dari diri kita sendiri. Dengan kita punya uplifting mood atau good mood, kita juga bisa ngebuat ambience sekeliling kita menjadi lebih bagus. Terus yang keempatnya itu open a conversation atau membuat percakapan. Yang kelimanya itu try to look accessible and approachable. Maksudnya dengan terlihat ramah, kamu tuh jadi terlihat approachable dengan kamu senyum kayak tadi, dan body language kamu tidak begitu stiff atau menyeramkan. Mungkin bisa jadi mengintimidasi ya untuk orang lain, itu malah jadi kesannya jadi susah untuk di approach sama orang lain gak sih? Jadi sebisa mungkin buat diri kamu tuh begitu laid back dan approachable gitu. Terus yang keenam itu show a vulnerable side and love yourself. Maksudnya cara mendekatkan diri kita kepada orang lain tuh dengan open up tentang kelemahan kita gitu. Kamu udah tahu kelemahan kamu apa dan kamu membuat hal itu menjadi sebuah jokes dan kamu mengetahui diri kamu sendiri, itu sebenarnya menuju stage itu tuh susah. Tapi kalau misalkan udah seumuran kita sih kayaknya udah ya sesimpel kayak kamu ngobrol sama teman kamu aja gitu. Soalnya kalau misalkan umur 20 tuh biasanya sering banget ngetawain diri sendiri. Jadi aku yakin kamu juga relatable untuk hal ini. Tapi coba buat hal itu tuh untuk membuat lebih dekat dengan orang baru. Terus yang ketujuh itu follow others conversation leads. Kamu bisa langsung masuk
ke conversation orang, tapi jangan nge-cut off ya. Dengerin conversation orang lain dulu, terus habis itu kalau misalkan kamu bisa ngasih sanggahan atau agreement kayak iya aku setuju atau gitu, kayak gitu, sesimpel kayak gitu. Jadi perlihatkan bahwa kamu tuh engaging sama conversation itu gitu loh. Terus kasih pertanyaan, itu yang poin terakhirnya. Terus di chapter selanjutnya itu tentang money. Sebenarnya emang uang itu tuh bisa buying happiness, tapi ada kalanya itu juga ya yang namanya money ada limitnya kan. Jadi kita juga harus tahu hal apa yang kita butuhin dan bisa membuat kita lebih happy gitu dengan membeli beberapa hal itu, beberapa barang itu. Dan yang paling penting itu kita harus tahu juga hal apa yang kita butuhin dan hal apa yang bikin kita lebih happy dengan membeli ini tuh daripada membeli hal yang sama agar terlihat sama dengan orang lain. Dan kadang uang tuh bisa nge-skip beberapa stage yang tadi, stage of happiness tadi, yang harusnya kamu mengantisipasi atau membayang-bayangkan dulu gitu barang-barang yang harusnya barang-barang yang mau kamu beli itu, tapi kamu karena udah punya uangnya, kamu bisa langsung beli gitu aja dan ke-skip beberapa part itu gitu. Nah, selanjutnya di chapter selanjutnya itu Gretchen bilang pursue a passion, karena Gretchen awalnya dari law firm, terus habis itu shift jadi author. Dia jadi harus menanyakan ke dirinya sendiri dan jujur ke dirinya sendiri, aku tuh sebenarnya lebih happy melakukan apa sih gitu. Nah, karena dia sama seperti aku suka baca buku, jadi dia selalu membuat waktu untuk melakukan hal yang menurut kamu menyenangkan, kayak baca buku itu. Terus Gretchen juga bilang, do what you do, what you enjoy doing as a 10 years old, or choose to do on a free Saturday afternoon is a strong indication of your passion. Untuk mengetahui passion kita sebenarnya ada berbagai macam cara, dan salah satunya untuk membahagiakan diri sendiri tuh ternyata kita harus banyak bertanya ke diri sendiri gitu loh. Aku tuh sukanya apa ya waktu kecil gitu. Dan flashback ke zaman kamu kecil tuh emang spot on banget, karena anak kecil tuh dia nggak mikir apa-apa selain untuk kesenangan dirinya sendiri, iya nggak sih? Jadi yang membuat orang dewasa begitu membosankan tuh karena kita hilang akan rasa kesenangan dan eksplorasi diri sendiri, I think. Terus chapter selanjutnya itu tentang mindfulness. Gretchen juga bilang kalau mindfulness itu begitu penting untuk membuat diri kita lebih kalem dan meningkatkan fungsi otak kita. Poin keduanya itu meditasi. Fungsi meditasi itu sebenarnya sama sih kayak mindfulness. Poin ketiganya itu Gretchen bilang keep a food diary, dimana kita harus simply kayak bikin note gitu setiap harinya hal apa aja yang kita konsumsi. Sebenarnya itu mendoksai sih atau troublesome ya. Sebenarnya itu emang penting sih karena you are what you eat, iya nggak sih? Terus di bulan November Gretchen bilang keep a content heart, yang artinya kita harus terbiasa dengan merasa cukup dengan cara salah satunya menjaga attitude kita. Gretchen bilang no one is happy who doesn't think himself happy. So without a heart to be content, a person cannot be happy. It's easier to complain than to laugh, easier to rude than to joke around, easier to be demanding than to be satisfied. Gretchen selalu ngulang-ngulang quotes ini. It is easy to be heavy, hard to be light. Jadi artinya menjadi orang yang happy itu begitu tricky. Kenapa? Karena gak ada orang yang mengapresiasi kamu, dan orang yang sering happy itu biasanya seringkali dianggap bahwa dia tidak punya masalah gitu di kehidupannya gitu. Padahal ya siapa sih yang gak punya masalah gitu di kehidupan masing-masing gitu, pasti ada aja gitu yang bisa dikomplain atau ada aja
hal buruk yang terjadi di kehidupan kita masing-masing gitu. Terus Gretchen juga ngasih tahu kalau kita tuh harus jangan terlalu sering arguing sama orang lain atau berdebat sama orang lain, karena itu tuh hal yang percuma, apalagi kalau misalkan berdebatnya hanya untuk menyampaikan perbedaan pendapat aja gitu. Masih mending kalau misalkan hal yang kita perdebatkan tuh hal yang emang kita kuasai. Tapi kalau misalkan kita cuman tahu satu atau dua hal tentang hal itu, ya menurut aku sih rugi ya, dan itu wasting time banget kita. Gretchen juga bilang kalau kita jangan terlalu sering ruminate. Apa itu rumination? Rumination itu kita terlalu terbelenggu sama hal-hal yang udah terjadi dan seharusnya itu nggak harus kamu pikirin, tapi sama kamu pikirin dan diulang-ulang terus gitu loh. Akhirnya kamu jadi terjebak di masa lalu atau di masa itu. Dan perempuan tuh cenderung ngelakuin hal itu kalau misalkan dia nggak ada kegiatan apa-apa. Kenapa perempuan lebih cenderung melakukan hal itu daripada laki-laki? Karena kalau misalkan laki-laki gabut tuh biasanya dia ngelakuin hal lain, apapun itu aktivitasnya, dia pasti prefer untuk gerak gitu daripada pusing sama pikirannya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan perempuan kan lebih lebih sering banget overthinking. Nah, rumination tuh overthinking. Jadi orang yang sering ruminating atau overthinking itu chance untuk kena depresinya itu akan lebih tinggi daripada orang yang less overthink gitu. Dan ya otomatis dia juga jadi sulit untuk happy karena dia nggak be in the moment. Di bulan terakhir Gretchen bilang kalau when you have a bad day, it was a good day. By doing something productive to counter it, you could make it a better day. Kayak kalau misalkan kamu punya bad day, anggaplah seharian itu tuh kamu chaos banget gitu, tapi malamnya kamu mengcounter bad day kamu itu dan mood negatif kamu itu ke hal-hal yang lebih produktif, kayak olahraga misalkan. Sesimpel dengan plank, nggak suka atau marah atau apapun itu, pokoknya hal-hal yang negatif gitu ya, hal-hal yang perasaan yang negatif gitu bisa disalurkan dengan olahraga. Dan percaya sama aku udah ngelakuin hal itu berbulan-bulan ya ke belakang dari tahun lalu, dan itu sangat berpengaruh 100%, 180 derajat I think, iya. Jadi kayak awalnya aku bete banget, setelah aku olahraga gitu aku bisa tidur dengan nyaman gitu. Jadi coba ya gitu guys. Aku nggak tahu, mungkin ada beberapa hal yang aku skip I think. Aku nggak tahu ada hal mana ya yang aku skip ya. Ada yang ke skip tapi aku nggak tahu apa. Ya udahlah. Mungkin selanjutnya aku bakalan review buku lagi, tapi aku nggak tahu tentang buku apa. Nanti aku akan kasih tahu kamu di video berikutnya. Semoga kamu masih nonton video ini sampai akhir, karena buku ini tuh begitu recommended banget menurut aku. Kalian harus baca ini, The Happiness Project. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. I hope you're doing well and could find your own happiness in the end. So I see you on the next video. Thank you for watching. Bye bye.